Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Lolika, beserta 2 teman saya, Muhammad Alif dan Akmal HS. Baiklah, kami di sini untuk menjelaskan mengenai tahrijul al-hadis. Kata tahrij berasal dari bentuk masdar dari kata kharaja yahriju, kharjan, yang dari bahasa berarti mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Sedangkan pengertian tahrij al-hadis menurut istilah ada beberapa pengertian. Di antaranya ialah suatu keterangan bahwa hadis yang dinukilkan ke dalam kitab susunannya itu terdapat dalam kitab lain yang telah disebutkan nama penyusunnya. Misalnya, penyusun hadis mengakhiri penulisan hadisnya dengan kata-kata akhrajahul Bukhari. Artinya bahwa hadis yang dinukilkan itu terdapat dalam kitab Jami'us Sahih Bukhari. Bila ia mengakhirinya dengan kata akhrajahul Muslim, berarti hadis tersebut terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Suatu usaha mencari derajat sanad dan rawi hadis yang tidak diterapkan oleh penyusun atau pengarang suatu kitab dan mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai sumber dengan mengikut sertakan metode periwayatannya dan kualitas hadisnya. Mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli secara lengkap dengan merantai sanad masing-masing dan dijelaskan kualitas hadis yang bersangkutan. Dari sekian banyak pengertian tahrij tersebut, yang dimaksud tahrij dalam hubungannya dan kegiatan penelitian hadis lebih lanjut. Maka tahrij berarti penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab koleksi hadis sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber tersebut dikemukakan secara lengkap matan dan mata rantai sanad yang bersangkutan. Dari definisi-definisi tersebut dapat simpulkan bahwa tahrij hadis adalah usaha menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumbernya yang asli. Yang dari situ kita akan bisa mengetahui kualitas suatu hadis baik secara langsung karena sudah disebutkan oleh kolektor maupun melalui penelitian selanjutnya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yaitu Muhammad Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dan manfaat tahrij hadis. Jadi sumber hadis itu adalah salah satu hukum dalam Islam, sumber pokok ajaran Islam yang tentunya dapat memberikan penjelasan lebih lanjut ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Quran. Jadi apabila kita mempelajari tujuan tahrij hadis untuk menunjukkan sumber hadis-hadis dan menerangkan diterima atau ditolaknya hadis-hadis tersebut. Ya. Sedangkan manfaat tahrij secara simple adalah dapat mengumpulkan berbagai sanad satu hadis. Jadi sanad itu sandaran, mengumpulkan berbagai redaksi matan hadis. Apabila dirinci maka ada 20 manfaat tahrij hadis sebagai berikut ya. Dapat mengumpulkan berbagai redaksi matan hadis. Bagian pertama, dengan melakukan tahrij hadis, tahrij dapat diketahui sumber-sumber asli suatu hadis serta ulama yang meriwayatkannya. Tahrij dapat membedakan antara proses periwayatan. Kemudian, tahrij dapat menjelaskan masa dan tempat kejadian munculnya hadis. Harusnya jelaskan itu tempatnya di mana, tempat kejadiannya itu di mana dan masanya kapan buatnya. Tahrij dapat menjelaskan sebab-sebab munculnya hadis dengan cara membandingkan sanad-sanad yang ada. Kemudian yang terakhir, tahrij dapat mengungkapkan kemungkinan terjadinya kesalahan percetakan dengan melalui perbandingan sanad-sanad yang ada. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Akmal HS. Rahim, jarah tahrij hadis. Menurut At-Tuhan, disa'id para ulama dan peneliti hadis terdahulu mempunyai pengetahuan yang baik dan luas serta hubungan yang kuat dengan sumber hadis. Mereka tidak membutuhkan buku-buku takhrij sebab dengan pengetahuan yang luas serta hubungan yang kuat tersebut, mereka dengan mudah bisa membuktikan kesahihan sebuah hadis, menjelaskan kitab-kitab yang menjadi sumbernya, bahkan mereka mengetahui metode dan cara-cara penyusunan kitab-kitab sumber tersebut, di mana para ulama tersebut terkadang tidak menyebutkan sumber dari hadis-hadis yang mereka nukilkan.
Hal inilah yang mendorong para ahli hadis melakukan takhrij terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam karya-karya ulama tersebut. Faktor penyebab takhrij al-hadis: mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti, mengetahui dan mencatat seluruh periwayatan hadis dan bagi hadis yang akan diteliti, mengetahui ada tidaknya syahid dan mutabir pada mata rantai sanad. Metode-metode yang digunakan di dalam takhrij hadis: takhrij menurut lafaz pertama matan hadis, takhrij melalui kata-kata dalam matan hadis, takhrij melalui perawi hadis pertama, takhrij berdasarkan tema hadis, takhrij berdasarkan status hadis, kitab-kitab yang digunakan dalam mentakhrij hadis, Hidayatul Bari ila tartibi al-hadits al-ahadithi Bukhari, Mu'jam al-Fazi wala siyana al-gharibu minha fihr bi tartibi ahadithi Sahih Muslim, Miftahu Sahihain, Al-Bughiyatu fi tartibi ahadith Al-Hilyah, Al-Jami' Us-Saghir, Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil, Hadis Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.